Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semua? Saya berharap kalian sehat semua ya. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pemagnetan dalam produk teknologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang kegunaan magnet dalam produk teknologi. Magnet selain digunakan pada migrasi hewan, tetapi magnet juga digunakan dalam produk teknologi. Kemarin kita sudah membahas tentang medan magnet bumi yang digunakan untuk migrasi hewan. Hewan apa saja yang menggunakan medan magnet? Apa masih ada yang ingat? Jadi, hewan yang menggunakan medan magnet bumi untuk bermigrasi antara lain burung, ikan salmon, dan juga penyu. Kemudian, jika dalam kehidupan sehari-hari, seperti di rumah kita, magnet diaplikasikan seperti perekat korden atau hiasan pada pintu kulkas. Ada yang punya, misalnya seperti hiasan pada pintu kulkas yang biasa ditempel-tempel, seperti huruf, kadang buah-buah, itu juga menggunakan magnet. Kemudian, kita akan membahas tentang beberapa contoh kegunaan magnet dalam produk teknologi. Yang pertama, di dalam produk teknologi kedokteran seperti magnetic resonance imaging atau MRI. Itu digunakan di produk teknologi kesehatan kedokteran. MRI ini biasanya kalau kita ingin scanning tubuh atau ronsen, kita masuk ke dalam lorong atau ruangan. Nah, di situ nanti kita bisa terlihat ada ultrasoniknya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut. Yang kedua adalah kegunaan di dalam dunia transportasi seperti kereta, magnetically levitated atau maglev. Itu kereta cepat. Yang ketiga, ada digunakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir atau yang disebut dengan PLTN. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang magnetic resonance imaging atau MRI. Nah, itu tadi yang saya bilang, kita masuk kayak ke dalam alat gitu untuk scanning satu tubuh ya, biasanya itu gambarnya bisa dilihat. Itu kegunaan magnet pada produk teknologi kesehatan di kedokteran. Itu bisa mendeteksi ada tidaknya penyakit seperti tumor, kanker, juga bisa digunakan untuk melakukan pendeteksian dini terhadap gejala epilepsi. Jadi kalian yang ingin cek kesehatan bisa melakukan ini MRI. Salah satu cara yang dianggap paling aman untuk mendeteksi penyakit adalah dengan menggunakan MRI atau magnetic resonance imaging. MRI menggunakan prinsip kemagnetan untuk mencitrakan kondisi kesehatan tulang atau organ tubuh bagian dalam manusia tanpa melalui prosedur pembedahan. Jadi sebelum kita dioperasi biasanya dilakukan MRI dulu. Akan dilihat penyakitnya apa sih, dilakukan pembedahan atau tidak, seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang di dalam dunia transportasi seperti kereta magnetically levitated atau maglev, kereta cepat ya. Nah, bisa dilihat
itu contoh gambar dari si kereta maglev itu. Bisa dilihat dia berbeda ya dengan kereta api yang ada di Indonesia atau di negara lain. Nah, ini kereta maglev ini dia kereta cepat di dunia. Maglev merupakan kependekan dari magnetically levitated atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempel, kereta maglev yang super cepat yakni mampu melaju hingga 650 km per jam tidak akan terjatuh dan tergelincir. Kalau di Indonesia MRT, tapi saya tidak paham dengan berapa kelajuan yang ada di Jepang. Kalau ini gambar maglev yang ada di Jepang. Ini kereta maglev telah menjadi alat transportasi massal di beberapa negara maju seperti di Jepang, Amerika, Cina, dan beberapa negara di Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris. Di Jepang, kereta yang menggunakan prinsip ini yaitu kereta Shinkansen yang menghubungkan kota Tokyo, Nagoya, dan Osaka. Kita bisa lihat ya, dia saja dari fisiknya sudah berbeda dengan kereta yang ada di Indonesia. Pasti lebih canggih dan lebih cepat lagi. Kemudian kita akan membahas lagi magnet itu digunakan pada pembangkit listrik tenaga nuklir. Coba bisa kalian lihat di situ wilayah pembangkit tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN merupakan pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir. Kerja pembangkit listrik konvensional, misalnya pembangkit listrik dengan menggunakan batu bara, air dipanaskan menggunakan bahan bakar batu bara hingga menguap. Uap air kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin, sehingga generator yang dapat berputar dan menghasilkan listrik. Kalau di sini PLTN tidak ada ya. Paling kita di sini adanya PLTU. Nah, anak-anak sudah bisa dipahami ya tadi kegunaan dari magnet untuk produk teknologi. Sudah ada untuk produk kesehatan, kemudian untuk transportasi ya. Kalau si kereta maglev tadi, sekarang untuk di pembangkit tenaga nuklir atau PLTN. Sekiranya itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.